Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta Latsar CPNS Provinsi Jawa Barat Angkatan 4 Kelompok 2A. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 1 ada Inayah Satriana Ardi dari Bapenda Kota Bekasi, saya sendiri Tesya Twinka Putri dari Bapenda Kota Bekasi, dan Juniardi Rama dari Dinas Perhubungan Kota Sukabumi. Nah, di sini kita akan membahas tentang Smart City nih. Di kota kalian gimana? Udah jadi Smart City belum? Tapi sebelumnya udah pada tahu belum Smart City itu apa? Tahu dong. Tahu dong. Gimana tuh? Jadi, smart city atau kota pintar itu merupakan suatu konsep pengembangan sebuah kota dengan menerapkan dan mengimplementasikan teknologi secara inovatif, efektif, dan efisien dengan cara menghubungkan infrastruktur fisik, ekonomi, dan sosial dalam sebuah kawasan sehingga dapat meningkatkan pelayanan dan mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik. Smart city ini juga merupakan sebuah performansi yang baik untuk sebuah kota yang didukung oleh kombinasi yang pintar atau smart dari segala aktivitas, kajian, penemuan, serta kesadaran dari masyarakat kota tersebut. Maka diharapkan smart city ini mampu memberikan dampak positif baik bagi pemerintah, kehidupan sosial, masyarakat, transportasi, kualitas hidup, persaingan yang sehat di segala bidang dengan memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi. Kalau di kota kalian penerapan Smart City contohnya kayak gimana sih? Nah, kalau di kotaku ya, di Kota Sukabumi, itu ada aplikasi yang namanya Super atau Sukabumi Participatory Responder. Di aplikasi itu, kita bisa melaporkan keluhan, kritik dan saran, dan juga memiliki panic button jika terjadi keadaan darurat atau urgent. Oh, keren ya. Terus jelasin lagi dong tentang aplikasi super ini. Jadi, aplikasi Super ini merupakan sebuah aplikasi yang diciptakan dan dikelola oleh Pemda Kota Sukabumi sebagai sarana masyarakat Kota Sukabumi dalam melakukan laporan pengaduan ataupun aspirasi. Wah, ada di Play Store ya? Coba aku lihat ya. Pelayanan apa aja sih yang ada di aplikasi seperti ini? Aku udah lihat nih, di dalam aplikasi super ini masyarakat dapat melakukan pengaduan, baik itu yang bersangkutan dengan hal umum seperti jalanan rusak, ataupun berkaitan dengan pendidikan, infrastruktur, dan lainnya, yang nantinya keluhan tersebut dapat segera ditindaklanjuti oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait. Selain dari menerima keluhan, kritik, maupun saran, aplikasi super ini juga memiliki layanan panic button, yang mana fitur ini berfungsi untuk keadaan darurat. Masyarakat dapat memanfaatkan panic button ini jika terjadi hal-hal yang mendesak, seperti kebakaran, pohon tumbang, ambulans, dan masih banyak lagi. Oh, gitu. Terus ada instansi apa aja yang kerjasama di aplikasi Super? Semua SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Sukabumi berada di dalamnya, termasuk tempat saya bekerja, yaitu di Dinas Perhubungan, yang dimana biasanya pengaduan masyarakat ini mengenai pelayanan pengujian kendaraan bermotor, pengaduan parkir sembarangan, pengaduan terkait lampu penerangan jalan umum, dan masih banyak lagi yang berkaitan dengan Dinas Perhubungan. Dan juga termasuk di dalamnya ada polisi, PLN, BPJS, dan lain sebagainya. Kalau alurnya gimana tuh alur pelayanan di aplikasi Super? Nih, aku juga udah buka aplikasinya nih. Jadi, dari yang aku lihat, pertama, kita buka aplikasi Super Kota Sukabumi dengan memasukkan email atau username dan password. Nah, kalau belum punya aplikasinya, bisa di-download di Play Store atau App Store. Kemudian daftar untuk membuat akun, dan jika sudah masuk, maka tampilan akan ada di menu utama atau home dashboard. Nah, kita bisa langsung mengajukan pengaduan dengan mengklik buat laporan. Di situ kita langsung diarahkan untuk melaporkan pengaduan baru dengan mengisi judul laporan yang akan dilaporkan, lalu isi laporannya, penjelasan laporan, dan alamat detail tempat di mana laporan tersebut, dan upload foto atau gambar untuk memastikan kondisi terkini dan lokasi di sekitar tempat aduan tersebut. Setelah selesai dengan mengklik lanjutkan, maka secara otomatis sistem akan mengarahkan laporan tersebut ke SKPD atau dinas terkait. Bener gitu nggak, Kang Juni? Iya. Iya, betul begitu. Terus gimana cara mengetahui sejauh mana laporan yang kita sudah ajukan tersebut? Dan mulai dari jam berapa juga pelayanan di aplikasi Super itu?
Jadi setelah kita melakukan pelaporan baru ya, dapat dilihat di menu utama atau home, di samping dashboard yang barusan itu, ada fitur pengaduan yang dimana fitur tersebut dapat memperlihatkan sejauh mana pengaduan kita ditindaklanjuti hingga selesai ditangani. Untuk jam pelayanan aplikasi, terbuka 24 jam, jadi kita bebas melakukan laporan pengaduan kapan saja. Tetapi, biasanya sistem dapat melaporkan aduan tersebut ke SKPD atau dinas terkait di jam dan pelayanan hari kerja. Dan untuk penanganan di lapangan itu tergantung SKPD atau dinas terkait. Misal, jika pelaporannya ke Dinas Perhubungan, khususnya melalui mengenai lampu penerangan jalan umum, maka petugas kami siap menanganinya selama 24 jam, begitu. Wah, enak ya berarti dengan adanya aplikasi ini sangat memudahkan kita untuk melakukan pelayanan publik. Jadi nggak perlu antri lama-lama deh kayak zaman dulu. Iya dong, seiring dengan perkembangannya teknologi, apalagi di era digital saat ini, pemerintah Kota Sukabumi sudah membuat inovasi untuk meningkatkan pelayanan publik berbasis online. Berarti Kota Sukabumi sedang menuju Smart City ya, yang terdiri dari Smart Governance, Smart Living, Smart Economy, Smart Society, Smart Environment, dan Smart Branding. Upaya yang dilakukan Kota Sukabumi untuk menjadi Smart City ini juga sejalan dengan dilakukannya upaya Smart Governance ya berarti. Jadi sekarang semuanya serba terintegrasi dan menerapkan sistem digitalisasi sehingga sangat memudahkan kita nih ya. Oh, keren banget ya. Tapi ngomong-ngomong tentang smart governance nih, kita kan pernah dapat tugas tentang smart governance tuh. Ada yang bisa jelasin nggak sih smart governance itu apa? Sama kaitannya ke smart city itu gimana? Jadi, smart government itu tata kelola tata kelola pemerintah cerdas yang bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kerja pelayanan publik, kinerja birokrasi pemerintah, dan kinerja efisien pelayanan publik. Jadi, itu konsep smart governance dapat diterapkan dalam berbagai bidang dalam pemerintahan seperti perencanaan pembangunan, manajemen sumber daya manusia, keuangan, pengawasan, dan pelayanan publik. Salah satu contoh penerapannya adalah adanya aplikasi super tadi. Jadi, dalam pembangunan smart city ini, konsep smart governance dapat diterapkan di mana teknologi informasi dan komunikasi digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan efisiensi pemerintahan dalam penyelenggaraan layanan publik. Jadi, smart governance ini tidak hanya memberikan manfaat bagi pemerintah, tapi juga bagi masyarakat. Iya, jadi smart governance, aplikasi super membuat adanya transparansi, yaitu mendekatkan masyarakat dengan pegawai pemerintahan. Perlu diketahui juga, aplikasi super Kota Sukabumi ini meraih penghargaan Smart Governance dari Kementerian Kominfo pada tahun 2021 ya Kang Juni. Penghargaan Smart Governance ini diraih pemerintah Kota Sukabumi atas penerapan program Smart City dengan program Quick Win antara lain aplikasi super Sukabumi Participatory Responder, aplikasi administrasi kependudukan, dan website COVID-19. Wah, gitu ya. Keren banget. Iya, keren kan ya? Oh iya, untuk sekarang nih, efektivitas aplikasi super terhadap keluhan masyarakat gimana ya, Kang? Apakah masyarakat merasa puas atas pelayanan yang diberikan di dalamnya? Kalau dilihat histori perkembangan jumlah pengaduan masyarakat di aplikasi super ini, dari tahun ke tahun itu laporan yang dilayangkan oleh masyarakat jumlahnya tidak sedikit. Ini menunjukkan bahwa antusiasme masyarakat terhadap aplikasi ini sangat tinggi. Dibuktikan oleh ulasan pengguna aplikasi super ini di Play Store dengan username Under the Rain. Ia mengatakan, Alhamdulillah membantu menyelesaikan masalah dan keluhan sederhana. Semoga semakin super nih aplikasi gitu. Oh gitu ya. Tapi kok aku baru dengar ya tentang aplikasi super ini? Iya sih, masih banyak warga yang belum tahu adanya aplikasi ini. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang belum tahu tentang pelayanan yang ada di aplikasi super ini. Selain itu, kekurangannya mungkin untuk masyarakat yang tidak mengerti teknologi ya. Jadi mereka agak susah untuk melakukan pelayanan di aplikasi super ini. Wah, sayang banget ya kalau kurang sosialisasi. Padahal aplikasi super ini sangat banyak membantu masyarakat untuk berbagai macam pelayanan. Mungkin oleh karena itu, kita sebagai Smart ASN harus bisa lebih giat mensosialisasikan aplikasi super dan bagaimana alur pelayanannya. Jadi, jika ada masyarakat yang tanya, kita udah tahu nih jawabannya gimana.
Bener tuh, contohnya bisa kita publikasikan dari sosial media kita kan? Nah iya benar, publikasi aplikasi super harus digiatkan nih, biar seluruh warga Kota Sukabumi pada tahu semua. Kan tujuannya untuk memudahkan urusan masyarakat. Setuju, biar menjadi contoh juga untuk kota-kota lain. Smart City untuk Indonesia yang lebih maju. Wah, mantep, mantep. Cukup sekian diskusi terkait isu aktual dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.